Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, tongkat itu dilepaskan oleh Imam Abu Hanifah, dipeluk tubuhnya Imam Ja'far Shadiq, dan beliau, saudara-saudara, mengungkapkan kerinduan dan cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad. Karena itu, terakhir yang ingin saya sampaikan, jika Anda datang ke tempat ini karena cinta kepada Nabi, maka kami titipkan pesan ini. Bukan kami yang menyampaikan, tapi Rasulullah. Kami ingin sampaikan, saudara-saudara, jika guru kita telah berada di tengah-tengah kita, ada di depan kita, maka jangan sampai terulang kembali orang-orang zalim ingin berbuat zalim kepada beliau. Saudara-saudara, jangan biarkan tangan-tangan pengatar mereka untuk menyakiti beliau. Saudara-saudara, jangan ada di antara kita ketika beliau ditangkap, ketika beliau dipenjara, ada sebagian orang yang berbicara, saya akan ikut-ikut, saya akan ikut campur. Ketahui, jika itu keluar dari lisan yang mengaku cinta kepada beliau, dusta cintanya, saudara-saudara. Sebab cinta tiap waktu bersama beliau tidak harus cinta. Bagaimana irtibat, hubungan hati Anda dengan beliau, terutama dengan kakek beliau Sayyiduna Maulana Muhammad. Karena itu, jaga beliau, jaga para ulama kita, jaga guru kita Maulana Al-Habib Rizik bin Hasan bin Syihab. Semampu kita, sekuat kita jaga beliau. Tiada lain, kita menjaga beliau agar kita dihati umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, sallu ala Nabi. Karena itu majelis rutinan Tajul Alawin, kami minta dengan hati kami selaku pecinta beliau, jangan pernah Anda tinggalkan beliau. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan beliau. Itu permintaan kami, jangan tinggalkan beliau. Kalau kita ingin diakui murid beliau dunia akhirat. Itu saja saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila banyak salah, saya mohon maaf, karena saya tidak mungkin ceramah di depan beliau, karena saya mencintai, menghormati. Kalau beliau tidak nyuruh, kami tidak akan ceramah. Hadani ya Allah wa iyyakum. Maaf kepada guru kami Habib Harwin Ali bin Smith. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التعلم والتعليم والذكر والتذكير ونفع الإفادة الاستفادة وأحسن التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله الراجع إلى ذكر الثواب سبحانه وتعالى. نوينا نقرأ كتاب إحياء الدين لسيد الإمام الغزالي، كما نوينا أصلاح بن صالح. أسأل الله أن يقبل بركته وصبر وعلم ونعمته وكرامته في الدين والآخرة. الفاتحة.
sudah ana jelaskan tentang wasiat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail. Terus setelah beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu yahrusuka wa anta takhrusul mal, selanjutnya beliau mengatakan wal ilmu hakimun, wal ilmu hakimun, ilmu itu adalah hakim. Dengan ilmu engkau bisa menjadi hakim. Dengan ilmu engkau bisa menjadi orang yang mengatur. Dengan ilmu engkau bisa menjadi orang yang berkuasa atas sesuatu. Dengan ilmu engkau bisa mengadili sesuatu. Sebaliknya, wal malu, adapun harta, mahkumun alaih. Kalau harta, maka engkau akan dihakimi dengan harta tersebut. Engkau akan diadili dengan harta tersebut. Ilmu menghakimi, harta dihakimi. Dengan ilmu engkau menjadi hakim. Dengan ilmu engkau mengadili. Dengan harta engkau akan diadili dengan harta tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, laisa syai'un azza minal ilm. Kata beliau, tidak ada sesuatu apapun yang lebih agung, yang lebih terhormat, yang lebih mulia selain daripada ilmu. Kenapa? Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja-raja, penguasa, para presiden, para pejabat, para pemerintah, para aparat, hukamun 'alan nas. Mereka menghakimi manusia, menghakimi rakyat, mengadili manusia, mengadili rakyat, mengatur rakyat. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Sedangkan ulama, orang-orang yang berilmu, mereka lah yang menghakimi para penguasa. Mereka lah yang menasihati para penguasa. Mereka lah yang mengatur para penguasa. Bahkan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu dijelaskan, ada namanya Ahlul Halli wal Adli. Ahlul Halli wal Adli itu dusyauka wa satwa minar ru'asa wal ulama. Beliau-beliau itu Ahlul Halli wal Adli adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki keagungan, kehormatan, kemuliaan. Minal ulama, dari kalangan para ulama. Wal ru'asa, dari kalangan para kepala-kepala, para pemuka-pemuka, para tokoh-tokoh, yang dimana mereka lah yang bisa mengangkat para penguasa. Sah atau tidaknya penguasa, itu mereka yang bisa mengangkat. Kalau diibaratkan sekarang itu, Ahlul Halli wal Adli itu seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dalam Islam namanya Ahlul Halli wal Adli. Tapi dalam kitab dijelaskan mereka adalah para ulama. Bisyauka wa sabba minal ulama. Orang yang memiliki peran penting, orang yang memiliki pendukung, orang yang memiliki orang yang dihormati oleh banyak orang, dimuliakan oleh banyak orang. Itu alhamdulillah. Bahkan mereka para ulama yang bisa mengangkat atau membaiat atau menurunkan atau
menjadikan sah atau tidaknya seorang sultan. Itu bedanya ilmu. Dengan ilmu engkau menghakimi, engkau mengadili, engkau menguasai. Tetapi kalau engkau mendahulukan harta, maka dengan harta itu engkau akan diadili. Diadili di dunia, diadili di akhirat. Dihakimi di dunia, dihakimi di akhirat. Sedangkan ilmu engkau menghakimi, ilmu engkau yang mengatur, ilmu engkau yang memiliki segala-galanya. Dengan ilmu engkau bisa mengatur semuanya. Dengan ilmu engkau bisa mengadili semuanya. Satu contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau masih berumur 8 tahun, beliau masih kecil, beliau lihat gurunya kayak gelisah. Beliau bertanya, wahai guru, apa yang membuatmu gelisah? Kata gurunya, semalam aku bermimpi bahwasanya ada sebuah pohon yang rimbun. Pohon rimbun itu dimakan oleh babi. Kemudian datanglah seekor singa memakan babi tersebut. Aku sampai sekarang tidak paham dan tidak tahu apa makna dan tafsir dari mimpi tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, wahai guru, pohon yang rimbun itu adalah para ulama. Babi-babi yang memakan pohon-pohon itu adalah penguasa-penguasa zalim, raja-raja yang zalim yang ingin menjebak para ulama. Sedangkan singa yang memakan para babi-babi itu adalah aku, Syafi'i. Kaget guru. Ternyata benar. Beberapa lama kemudian para ulama di saat itu dipanggil oleh seorang raja yang zalim untuk berikan pertanyaan. Kalau nggak bisa jawab pertanyaannya, maka dimasukkan penjara oleh raja tersebut. Tibalah waktunya gurunya Imam Syafi'i akan ditanya. Bingung guru Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, guru nggak usah bingung. Udah guru duduk diam biar saya jawab pertanyaan itu raja itu. Umur 8 tahun. Benar kamu? Benar. Pergi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi bersama gurunya. Sudah siap kamu? Kata raja. Wahai raja, bukan aku yang akan menjawab pertanyaanmu, tetapi muridku Syafi'i akan menjawab. Kamu meremehkan aku, masa anak kecil seperti ini menjawab pertanyaanku? Imam Syafi'i langsung bilang, tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datang dari orang yang lebih muda dari dia. Baiklah wahai anak kecil, aku ingin bertanya kepadamu. Bertanya nih raja kepada Imam Syafi'i. Pada saat ini Tuhanmu sedang apa? Udah, itu aja pertanyaan. Sedang apa Tuhanmu pada saat ini? Dijawab sama Imam Syafi'i. Kalau engkau ingin aku menjawab pertanyaanmu, maka turunlah dari singgasanamu dan duduklah bersama para budak-budakmu. Baru itu syarat agar aku mau menjawab pertanyaanmu. Kalau tidak, aku tidak akan menjawab pertanyaan. Mau nggak mau raja turun. Raja turun dari singgasananya, duduk bersama budak-budaknya. Duduk bersama budak-budaknya. Imam Syafi'i lari naik di atas singgasana. Imam Syafi'i berkata, sekarang Tuhanku Allah sedang memuliakan aku sebagai hambanya dan sedang menghinakanmu sebagai raja yang zalim. Lihat bagaimana ilmu bisa menjadi hakim. Lihat bagaimana ilmu bisa mengadili. Lihat bagaimana ilmu bisa mengatur. Dan masih banyak para ulama, para salafun salih seperti Al-Imam At-Tawus dan Al-Imam Malik bin Anas. Satu waktu ada namanya Abu Ja'far
Abu Ja'far ini beliau khalifah pada zaman kedua dinasti Abbasiyah. Ketika itu Al-Imam Tawus dan Imam Malik, sebenarnya dipanggil Al-Imam Tawus yang dipanggil, cuma ditemani oleh Malik bin Anas. Ditemani oleh Malik bin Anas, datang. Wahai Tawus, sampaikan hadis ayahmu kepadaku, kata Abu Ja'far, kata khalifah. Akhirnya Abu Tawus berkata, dia membawa hadis dari ayahnya, yang dimana ayahnya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang terlaknat adalah seorang pemimpin yang diberi kekuasaan, diberi jabatan oleh Allah, tetapi dia menyelewengkan pangkat dan jabatan tersebut. Langsung dia ngomong terang-terangan. Jadi kan ada hadis yang berkata bahwasanya kalau mau menasihati orang itu, bawa dia 2 mata, 4 mata, sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Tapi lihat, kalau ditarjih, itu hadis ada dua perawinya. Itu hadis adalah hadis dhaif. Itu hadis dhaif. Mana lupa siapa perawinya. Pokoknya ada 2. Hadisnya hampir sama. Akan tetapi apabila kefasikannya telah izhar, yakni telah nampak kefasikan, telah nampak kezaliman, maka tidak ada masalah menasihatinya secara terang-terangan, walaupun tanpa sembunyi-sembunyi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah depan banyak orang. Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah, tiba-tiba datang seorang perempuan yang alimah, abidah, zahidah, wari'ah, seorang wanita yang berilmu. Ini wanita berilmu. Apa kata wanita? Akhta'ta ya Umar, kamu salah wahai Umar. Ya kau sampaikan itu salah. Yang benar tuh begini. Karena wanita ini berilmu, dia mengajari Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa seperti Sayyidina Umar? Apakah beliau langsung menjarain itu perempuan? Oh, ini perempuan kurang ajar nasihatin saya, masukkan bicara. Apakah begitu? Tidak. Apa kata beliau? Asobat mar'ah wa akhtatu. Perempuan itu benar dan aku salah. Harusnya pemerintah, pejabat itu seperti itu, presiden, pemimpin itu seperti itu. Kalau salah bilang, oh ya saya salah, ini Habib benar ngomongnya. Iya saya salah, ini Kiai benar ngomongnya. Karena dia nasihatin saya, ini Habib nasihatin saya. Kalau dia nggak saya, nggak bakal dia nasihatin saya. Kalau saya nggak salah, nggak bakal dia membenarkan saya. Kalau saya tidak berbuat kesalahan, tidak bakal juga dia ceramah bahas saya. Ini enggak ceramah. Oh Ustadz kayak itu, masih bicara tuh. Goblok. Tapi tetap, sekalipun ulama-ulama itu masuk penjara, beliau tetap mulia, tidak berkurang kadar kemuliaannya. Semua para ulama-ulama masuk penjara sampai disiksa, sampai mati. Karena beliau mempertahankan itu. Sampai ada seorang ulama yang dimana ketika ada gubernur yang baru dilantik menjadi gubernur ketika itu, ini gubernur marah karena ini ulama berkali-kali dipanggil nggak mau. Akhirnya gubernur ngalah, dia datang kepada ulama. Dia bilang, ya Syekh, kenapa kamu tidak mau datang kepadaku? Berkali-kali aku undang kau, tapi kau tidak mau datang kepadaku. Apa kata ini Syekh? Aku tidak mau menjadi seburuk-buruknya ulama, dan aku tidak mau engkau menjadi dan aku ingin engkau menjadi sebaik-baiknya pejabat. Aku tidak ingin menjadi seburuk-buruknya ulama, dan aku mau engkau menjadi sebaik-baiknya pejabat. Aku tidak ingin menjadi paling buruknya ulama, dan aku ingin engkau menjadi sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya pejabat. Karena apa? Khiyarul muluk alladzina ya'tunal ulama wa syirarul ulama
alladzina ya'tunal muluk. Sebaik-baiknya penguasa, sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya pemimpin, pejabat adalah pemimpin, pejabat, penguasa yang mendatangi ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendatangi pejabat. Makanya berkali-kali kau undang aku tidak pernah mau datang, karena aku nggak mau jadi ulama yang buruk, dan aku ingin kamu jadi pejabat yang baik. Makanya aku ingin kamu yang datang kepada aku. Itu mau cari di mana ulama kayak gini zaman sekarang? Ulama zaman sekarang paling senang diundang pejabat. Mikirnya wah diundang sama pejabat, amplopnya besar nih, bisa dapat pajero nih. Al-Imam Tawus, berikan aku hadis. Dikasih hadis sama Imam Tawus, hadis dari ayahnya tentang penyelewengan jabatan. Langsung Malik ibn Anas, dia meminggirkan, dia minggir gini. Kenapa? Dia takut Abu Ja'far marah, langsung memenggal kepalanya Al-Imam Tawus, sehingga dia takut terkena percikan darah. Itu dalam kisahnya seperti itu. Ternyata enggak. Apa kata Abu Ja'far? Kalau begitu nasihatilah aku. Dinasihati sama Imam Tawus, dinasihati. Berbagai macam nasihat. Setelah dinasihati, mungkin Abu Ja'far agak kesel. Abu Ja'far ngomong ke Tawus, berikan tinta itu kepadaku. Ada wadah tempat tinta. Kata Abu Tawus, kamu ambil sendiri, kenapa saya harus ambil? Ambilkan untukku, aku adalah khalifah. Tidak, aku ulama, kau ambil sendiri. Akhirnya tiba-tiba tumpah ini tinta tumpah. Tetap nggak ada yang mengambil ini tinta yang tumpah. Sampai kata Malik bin Anas, yang ceritanya Imam Malik bin Anas, sampai tempat kami berdiri itu penuh dengan tinta. Tapi tetap tinta tersebut dipegang erat oleh Imam Tawus, tidak diberikan kepada Abu Ja'far. Walaupun Abu Ja'far sebagai khalifah meminta berkali-kali, nggak dikasih ke tinta. Itu tinta miliknya siapa? Miliknya Al-Imam Tawus, nggak dikasih tinta tersebut. Sampai segitunya para ulama. Ya, ilmu itu mengadili, ilmu itu menghakimi. Penguasa, pejabat saja diadili dengan ilmu. Ilmunya para ulama, apalagi selain daripada pejabat. Itulah begitu mulianya ilmu, begitu tingginya ilmu. Al-Imam Ubadah pernah menasihati secara terang-terangan. Dinasihati terang-terangan. Muawiyah dinasihati terang-terangan. Abu Sa'id Al-Khudri menasihati Marwan secara terang-terangan, dinasihati. Bukan diam-diam, dinasihati depan banyak orang. Karena ilmu itu mengadili. Ilmu itu yang ngatur para pejabat. Itu orang yang berilmu. Jadi kalau orang berilmu diatur sama pejabat, mengikuti kemauan-kemauan yang tidak benar dari para raja, dari para penguasa, ya bisa dipastikan itu ulama su, ulama anak benar. Kalau sudah seperti itu, karena ulama yang lurus yang tidak akan seperti itu. Sekalipun mereka harus mati, sekalipun mereka harus dipenjara. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana Imam Hanafi, beliau dipenjara hanya karena menjaga akidahnya. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang dipenjara. Ya karena beliau menasihati. BB, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada uang. Ilmu mengadili. Nggak usah jauh-jauh. Itu contoh begini aja. Anak ini punya sedikit ilmu, anak masih santri.
Ente lihat sidang kemarin kan? Ente lihat sidang. Menurut ente seakan-akan yang jadi hakim itu siapa? Hah? Yang jadi hakim siapa? Hah? Seakan-akan yang menjadi hakim itu siapa? Anak-anaknya. Sabar, anak. Apakah karena anak seorang habib? Bukan. Tapi karena yang lucu pertanyaan-pertanyaan hakim. Anda masih ingat Habib Muhsin bin Zaid ditanya, karena Habib Muhsin waktu itu ditanya masalah 6 syuhada bakal mendapatkan bidadari di surga. Nah ketika itu hakim penasaran mungkin nih hakim nggak ngerti, dia nanya, Bib saya mau tanya, nanya Habib Muhsin, saya mau nanya Bib, Allah kasih bidadari di surga, lah kan itu posisi itu anda lagi tidur, nggak tahu apa-apa, lah kan itu kan nanti orang-orang yang beristri, andaikan mereka masuk surga, istrinya ketemu sama bidadari, pasti kan cemburu. Pertanyaannya masuk akal. Bagaimana Bib? Habib Muhsin bisa banget. Oh kalau itu mungkin langsung Habib Bahra yang jawab. Anda lagi tidur, Beb kata hakim, Beb, Habib, ya majelis kenapa? Bagaimana kalau di surga bidadari itu orang beristri, apakah nggak cemburu? Oh jadi majelis hakim, di surga itu tidak ada hal, tidak ada perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Seperti bersin memutuskan kenikmatan. Ngedip itu memutuskan kenikmatan. Meludah itu memutuskan kenikmatan. Buang air kecil, buang air besar, itu memutuskan kenikmatan. Cemburu itu memutuskan kenikmatan. Jadi di surga itu tidak ada rasa cemburu. Karena apa? Karena kalau di surga ada rasa cemburu, berarti bisa memutuskan kenikmatan. Bukan surga namanya. Oh gitu ya Bu. Siapa yang jadi hakim? Itu pernah nggak dengar ada terdakwa yang diadili sama hakim dunia, kemudian si terdakwa berkata, sekarang engkau mengadili saya, besok engkau akan diadili oleh yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang engkau mendudukkan saya di sini sebagai terdakwa, kelak di akhirat engkau akan didudukkan oleh Allah, akan diadili oleh Allah di pengadilan Allah. Tidak ada yang punya pangkat, tidak ada yang punya jabatan pada hari itu. Yang punya pangkat dan jabatan, hakim yang paling tinggi, yang paling adil pada hari itu adalah Allah. Dan anda bertiga kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena telah mengadili saya di dunia. Di akhirat anda akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak dengar orang ngomong begitu depan hakim? Hah? Berarti kalau ada orang yang ngomong begitu, siapa yang jadi hakim? Hah? Pernah yang dilihat orang ngomong, jaksa, sekarang kalian menuntut saya, besok di akhirat kalian akan dituntut oleh sama penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jadi hakim? Jaksa, ayo nanya, ngomong. Kenapa nggak pernah ngomong? Kenapa nggak pernah nanya? Siapa yang jadi hakim? Kiai, kau bagian apa? Saya Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan MUI? Iya. Saya mau tanya, syurutul ifta itu apa? Nggak tahu, Beb. Dewan Pertimbangan MUI, syurutul ifta nggak tahu. Terus bagaimana ente mengeluarkan fatwa? Ente Kiai bagian apa? Komisi Bidang Fatwa. Apa itu tawarru' anil futya? Nggak tahu, Beb. Tawarru' anil futya nggak tahu. Terus bagaimana itu orang lain fatwa? Yang mulia cukup, ini orang bodoh semua. Nggak pantas berhadapan dengan saya. Siapa yang jadi hakim? Apakah itu tidak cukup? Bahwasanya ilmu itu menjadi hakim. Sebaliknya, harta
engkau akan diadili. Ada nggak koruptor? Koruptor diadili karena apa? Karena maling kan, maling harta kan, diadili kan. Terus ketika diadili ada ngomong seperti itu. Hah? Berapa banyak orang diadili karena harta? Diadili karena harta. Dengan harta kau diadili. Semua rata-rata mahkum diadili. Ente orang yang narkoba, jualan narkoba untuk nyari apa? Nyari uang, nyari harta kan? Ketangkep, diadili kan? Nyolong, buat nyari apa? Harta. Ketangkep, diapain? Belum lagi masalah warisan, ada pengadilan. Tapi kalau ilmu enggak, sebaliknya ilmulah yang mengadili. Harta engkau akan diadili. Itu baru diadili di dunia. Belum kelak engkau akan diadili di akhirat. Sahabat Nabi Muhammad yang paling kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang terakhir masuk surga. Itu pun dalam keadaan merangkap. Kenapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk surga karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Sehingga karena beliau paling kaya, beliau yang paling banyak dimintai pertanyaan dan pertanggungjawaban oleh Allah atas kekayaan dan harta yang dimilikinya. Sama kayak cerita seperti ini. Mungkin ente pernah dengar ini cerita di Kayat. Ada seorang raja. Ini raja bilang, saya ini takut dalam kubur sendiri. Saya udah tua, bentar lagi mati. Kalau ada orang yang nanti dalam kubur, kalau saya dikubur, dia mau nemenin saya dalam kubur selama 40 hari, saya kasih setengah harta saya kepada dia. Asal nemenin saya dalam kubur selama 40 hari. Udah, mati dia raja. Dibikinkanlah kuburnya besar, karena nanti bakal ada yang nemenin dalam kubur. Dibikin kayak pipa corong itu biar ada udara. Dicari, nggak ada yang mau nemenin. Akhirnya ada satu orang ini dia tukang nebang pohon. Tukang nebang pohon sekaligus orang yang suami takut istri. Udah bang, ibarat kata, udah kamu sana lumayan daripada nebang pohon, gak dapat duit, gak dapat apa-apa. Timbang nemenin doang 40 hari. 40 hari gak berasa. Dapat setengah harta tuh orang kaya. Daripada inti seumur hidup nebang pohon belum tentu dapat setengah daripada harta itu. Udah temenin sana. Takut sama bini, udah temenin. Masuk ke dalam kubur, nemenin ini orang kaya. Udah, dia masuk ke dalam, ditemenin. Baru beberapa langkah orang yang mengantar jenazahnya orang kaya keluar, datang Munkar Nakir. Ketakutan ini orang. Ternyata dia masih bawa kapak. Kan orang nebang pohon pakai kapak. Kapaknya masih dibawa sama dia. Munkar Nakir nggak datang yang mati nih. Orang kayak ini enggak. Munkar Nakir datang ke dia. Kamu siapa? Saya nemenin ini orang mati. Itu apa? Oh, ini kapak. Terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Kayunya kamu ambil dari mana? Oh, saya beli udah sama kayunya. Terus itu atasnya besi. Besinya kau dapat dari mana? Udah saya beli 1 sen. Kamu beli di mana? Oh, saya beli di sana. Pergi Munkar Nakir. Besok datang lagi. Itu kapak kamu beli pakai uang dari mana? Oh, dari uang hasil saya jualan. Jualan apa? Jualan ayam. Saya punya ayam. Saya jual saya punya ayam. Dapat uang, saya belilah ini kapak. Pergi lagi Munkar Nakir.
besok lagi datang. Terus kapak itu kamu gunakan untuk apa? Ini kapak saya gunakan untuk nebang pohon. Pohonnya punya siapa? Pohonnya nggak ada yang punya Allah. Tapi nggak tahu juga punya siapa ya, pohon-pohon yang ada di hutan aja. Pergi lagi mungkar lagi. Besoknya datang lagi. Terus habis kamu nebang pohon, itu pohon kamu apain? Ya itu pohon saya potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil, kemudian saya jual lagi. Itu pohon saya jual. Pergi mungkar lagi. Besoknya datang lagi. Terus kamu jual itu pohon yang kamu tebang, kayu yang kamu tebang itu, kamu jual, uangnya kamu pakai buat apa? Terus selama 40 hari ditanya masalah kapak. Begitu udah 40 hari, istrinya udah senang. Wow, bakal dapat setengah dari harta. Begitu dia keluar dari atas kubur, dia lari. Saya nggak mau terima hartanya raja, hartanya orang kaya itu. Nggak mau. Harta saya satu-satunya cuma kapak. Saya nggak punya harta lain. Cuma kapak yang saya punya. Tapi saya ditanya malaikat mungkar nakir selama 40 hari kapak. Bagaimana kalau saya punya setengah harta daripada itu raja? Saya nggak mau. Nggak, udah cukup saya. Bagaimana? Coba di akhirat dalam kubur. Al-Imam Sufyan bin Uyainah Al-Imam sampai sezamannya lalu ada Imam Sufyan bin Uyainah kalau nggak salah sama Imam Ibn Munkadir kalau nggak salah. Imam Sufyan bin Uyainah lebih dulu masuk surga kalau nggak salah ini. Kenapa antara dua ini Sufyan bin Uyainah yang lebih dulu masuk surga? Hanya karena beda satu pakaian. Yang Sufyan bin Uyainah pakaian yang dia punya cuma satu-satunya yang ada di badan. Ibn Munkadir pakaian dia ada dua, yang satu di badan, yang satu buat ganti. Hanya gara-gara yang satu punya dua pakaian, yang satu cuma punya satu pakaian, yang punya satu pakaian itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Itulah bagaimana harta itu diadili. Tapi bukan berarti ente harus jadi orang miskin yang nggak berharta, bukan harus begitu juga. Jadi jangan salah memahami. Bukan berarti begitu juga. Rasulullah lebih senang orang yang kaya raya banyak hartanya. Tapi kau punya harta kau keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau punya harta kau keluarkan di jalan Allah. Kau sedekahkan di jalan Allah. Kau bikin masjid, untuk pondok pesantren, untuk musola, untuk orang miskin. Kau kasih makan orang kelaparan, kasih minum orang kehausan, kasih pakaian orang-orang yang telanjang. Kau gunakan kau punya harta itu dengan sebaik-baiknya agar hartamu menjadi ladang, menjadi penyelamat bagimu di dunia dan di akhirat. Sebab berkali-kali tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur. Yaumul ba'ats, suratul mustaqim, yaumul mahsyar, di pada mahsyar. Harta yang bisa menyelamatkan hanyalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu paham ya? Jadi ilmu mengadili. Makanya dikatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Ali ngomong begitu tuh biar ente orang tuh tahu. Kalau harta ente yang jagain tuh harta, ente jagain itu harta. Takut hilang. Tapi kalau ilmu yang menjagamu. Kalau ilmu mengadili, ilmu jadi hakim. Kalau harta engkau dihakimi dengan harta itu. Maksud Imam Ali ngomong, tujuan Imam Ali ngomong kan pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Intinya apa? Intinya engkau harus lebih bersungguh-sungguh mencari ilmu daripada mencari harta. Engkau harus lebih bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang menjagamu daripada mencari sesuatu yang harus engkau jaga. Engkau harus lebih bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dimana sesuatu itu bisa menjadi hakim, bisa menjadi sesuatu yang mengadili daripada engkau mencari sesuatu yang dimana karena sesuatu itu engkau akan diadili di dunia dan akan diadili di akhirat.
engkau harus lebih bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dimana sesuatu itu semakin kau keluarkan